seperti yang kita ketahui bersama bahwa Doni Salmanan memiliki jutaan fans, followers di sosial medianya, baik di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Karena aktivitas dia yang suka buat konten tentang sosial gitu, bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah, menolong orang susah, dan sebagainya. Nah, citra ini ditangkap oleh publik bahwa Doni ini orang dermawan. Halo Chosen People, saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Dan akhirnya ketika dia saat ini tersandung kasus penipuan afiliator binary option, enggak sedikit dari fansnya yang tetap loyal setia mendukung dia. Saya melihat di TikTok banyak sekali yang tetap militan membela dia dengan banyak komentar seperti ini. Wah, ini mah kasus sepele, cuma dibesar-besarkan doang untuk sama pemerintah untuk menutupi kasus korupsi bansos misalkan. Terus ada lagi yang komentar, Doni itu orang baik, cuma pemerintah aja yang jahat, keterlaluan. Terus ada lagi yang komen gini, berani doang sama rakyat kecil, berani gak tuh miskinkan para pejabat yang korupsi dan sebagainya. Banyak sekali yang komentar seolah-olah posisi Doni ini sedang terzolimi gitu. Terus apa sih yang di pikiran mereka gitu? Ya itulah, karena orang-orang yang membela dia itu enggak ngerti gitu akar masalah yang sebenarnya. Misalkan binary itu apa, terus kasusnya itu seperti apa, dia gak ngerti. Dan yang dia pahami, yang ia ngerti, Doni itu orang baik. Yang ia lihat itu ya seperti itu. Ini mengindikasikan apa? Yaitu perlunya personal brand. Apalagi kita mau menjadi seorang pejabat ataupun selebritis yang dikenal banyak orang, itu kita perlu membangun personal brand. Kita mau dicitrakan seperti apa, walaupun terlepas itu hanya topeng doang gitu, kita pura-pura doang gitu ngebangun itu, tapi orang yang orang tangkap itu ya seperti itu. Nah, ini uniknya nih, karena kan fans Doni ini banyak gitu, walaupun memang enggak semuanya yang tetap loyal sama Doni, tapi kan yang namanya orang jutaan gitu, ada yang dari persnya ini yang setia membela, tapi ada yang tetap setia, ada yang loyal gitu, sampai militan membela seperti itu. Ketika publik menilai hal ini sebagai citra, apalagi citranya itu dinilai oleh banyak orang, banyak kepala, ya pastilah ada yang tetap membela, yang membela Doni Salmanan seperti itu. Makanya balik lagi, membangun personal brand itu penting sekali. Entah motifnya itu mau kepura-puraan, entah motifnya apalah. Kita di mata masyarakat itu, ya apalagi di mata orang-orang awam gitu ya akan dinilai yang seperti yang kita lemparkan. Makanya brand itu kan apapun yang kita lemparkan itu yang kita terima. Walaupun kita niatnya itu cuma kepura-puraan doang, tapi itu yang orang lain tangkap gitu. Makanya kasus Doni Salmanan ini, kalau misalkan nih prediksi saya ke depan dengan fansnya dia yang masih setia, yang masih yang tetap loyal, gue yakin kalaupun dia misalkan di penjara 20 tahun, ketika dia keluar dari penjara, gak mungkin dia kembali lagi lah jadi tukang parkir gitu, jadi orang kere lagi. Tapi istilahnya dengan fans yang banyak ini, dia dapat keuntungan lagi untuk melanjutkan berkarya lagi. Nah, dari YouTube aja mungkin AdSense dia udah bisa bikin kaya dengan posisi hari ini. Sama dengan kasusnya siapa ya? Ariel itu kan pas kena kasusnya itu banyak banget yang hujat dia, yang
menghina dia, tapi di lain sisi fansnya dia tetap setia menunggu. Akhirnya ketika Ariel kembali lagi ke industri musik, dia langsung boom lagi, nama dia langsung naik lagi. Karena mental si Ariel ini nggak down. Mungkin kalau mental Ariel down pas di penjara, dia nggak bisa berkarya lagi. Tapi fansnya yang sedikit ini mengangkat dia kembali naik lagi. Terus ada lagi misalkan kasus dulu yang dibully-bully sama netizen, yang like kan sempat ramai, sempat viral, sempat dibully. Tapi hari ini fansnya makin banyak makin hari. Ya itulah citra gitu. Walaupun yang like ini dicitrakan negatif, tapi di lain sisi tetap dia akan menarik lagi orang-orang yang sefrekuensi yang sama seperti dia ya. Jadi hujatan itu nggak membuat dia down, dia membuat semangat lagi tetap membuat konten. Akhirnya fansnya itu makin hari makin banyak, dan dia makin makin relevan gitu, stay relevan. Terus ada lagi yang pernah rame, siapa, Ferdinand Paleka yang bulan puasa kemarin apa bulan puasa tahun kapan ya, yang sempat dia viral. Padahal dulu itu subscriber di YouTube dia itu dikit banget gitu, cuma puluhan ribu gitu, cuma di bawah 20 ribu. Pas bikin itu langsung viral, dihujat rame-rame, mau banyak netizen. Hari ini dia fansnya makin banyak, tetap loyal. Artinya apa? Kalau kita terjebak pada satu kesalahan, kita jangan down, kita jangan menyerah, tapi terus berbuat sesuatu yang baik, karena publik akan mengikuti, tetap mengikuti kita. Yang tetap loyal sama kita tetap akan terus berada di belakang kita, dan yang lain tetap dengan dengan berjalannya waktu, publik akan memasukkan kita mungkin jadi orang baik. Seperti Ferdinand Paleka itu banyak sekarang banyak konten yang kegiatan sosialnya, dan itu sudah sifatnya manusia. Untuk istilahnya marah itu kan sesaat, ya mungkin selamanya, tapi ada saatnya kita melupakan sesuatu itu. Nah, ini balik lagi bahwa kita sebagai manusia, kita tuh penting untuk membangun personal brand. Kita penting banget untuk pencitraan. Dulu saya ketika belum tahu ilmu branding, saya paling benci kepada para pejabat yang suka pencitraan. Ternyata ya memang wajar, pejabat kalau ingin menarik simpati harus cerdas-cerdas membangun citra. Kalau enggak, ya kita bakal kalah dengan pejabat yang lain yang lebih dikenal. Walaupun kita tahu nih pejabat ini cuma kepura-puraan doang, misalkan, wah ini mah cuma apalah topeng doang lah ini. Tapi enggak gitu lah cara kerja publik itu. Karena publik ini kan enggak semuanya sepemikiran dengan apa yang saya pahami gitu ya, sepemikiran dengan pemikiran saya. Pasti berbeda-beda, ada orang awam, ada orang ini yang menangkapnya beda. Nah, itulah citra itu begitu. Jadi kalau kita misalkan amit-amit ya, kalau Anda misalkan pengen terkenal, terus terkena kasus, ingat, yang sudah jatuh cinta sama kita, yang udah suka sama kita, itu kemungkinan itu tetap akan loyal. Ya hanya sedikit mungkin diantara yang membelot gitu. Tapi ya itulah, citra itu kuat gitu. Apalagi kita konsisten, kita buat citra buruk, terus perbaiki, itu akan cepet gitu publik memaafkan. Itu pintar-pintar membuat citra, membuat pencitraan lah itulah. Membuat brand kita, citra kita dikenal oleh banyak orang itu sebagai orang baik gitu. Mau orang baik, mau orang seperti apa, ya intinya gitu. Pintar, sering-sering lah, konsisten, sering. Dengan kita mau sering mencitrakan seperti itu, akhirnya publik menangkapnya seperti itu. Seperti para pejabat, misalkan Pak Jokowi misalkan konsisten dia membangun citra agar dicitrakan menjadi orang sederhana, maka prosesnya ya terus menampilkan ke publik hal-hal yang akan publik itu menilai beliau sebagai seorang
sederhana gitu, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang merakyat gitu istilahnya. Nah, ini kalau kita mau membangun citra yang seperti itu, kita harus konsisten melakukan aktivitas itu. Oke, pembahasannya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.